Sel yang terpenting dalam kehidupan kita dalam kehidupan kita. Bahkan Islam menganggap doa adalah silahul mu'minin, senjatanya orang Islam. Tetapi inilah perbedaan yang barangkali berbedaan dengan para salafus saleh dalam mensikapi doa. Di mana para salafus saleh ketika mensikapi doa dengan 3 pilar. Yang pertama, mereka jadikan doa sebagai sarana meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Yang kedua, para salafus saleh menjadikan doa sebagai sarana dialog antara mereka dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, para salafus saleh menjadikan doa sebagai sarana untuk pemenuhan kehendak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum. Nah, luar biasanya para salafus saleh ini ketika akan melakukan doa, mereka begitu sulit mencari bait-bait, frasa dan kalimat-kalimat untuk berdoa. Karena mereka menganggap apa yang mereka hari ini miliki sudah sempurna. Mata, telinga, hidung, rumah, kekayaan, dan kehidupan mereka begitu sempurna sehingga mereka tidak punya lagi kata-kata untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sama dengan kita. Kalau kita ternyata kehendak dan permintaan begitu banyak dan panjang, yang dimana kemudian dengan keinginan panjang itulah muncul bahasa-bahasa, frase, skripsi atau apapun doa yang begitu panjang. Repotnya panjangnya kita punya doa yang dipimpin oleh seorang imam, kadang kita nggak paham karena kemudian panjangnya doa bukan permintaan yang kita ucapkan, tapi keinginan untuk percepat doa itu dengan ucapan amin, amin, dan seterusnya. Nah, para salafus saleh ketika mereka berdoa dan menemukan frasa untuk berdoa, luar biasanya adalah semakin belum dikabulkannya doa, semakin tidak dikabulkannya doa, mereka semakin bahagia karena ada kesempatan lagi untuk berdoa, buah dari dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mungkin nggak sampai sana, betul Pak ya? Kalau kita ketika berdoa, mereka berpikir, kita berpikir kapan terkabul, kok nggak berkabul. Malah kadang-kadang dalam perjalanan doa kita muncul buruk sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sholat sudah, sujud sudah, bangun malam sudah, puasa udah, datang ke Masjid An-Nahdhah sudah, nangis sudah, kok timbang minta dikasih motor nggak dikasih, sementara tetangga saya sebelah sana, ya Rob, sholat kada, puasa enggak, ya Allah, mobilnya berok, rumahnya bertingkat, bini sampai 4. Betul? Nah, inilah yang sering saya sebut sebagai doa yang terabaikan. Bukan Allah yang mengabaikan doa kita, tetapi kita yang mengabaikan doa-doa kita dengan khusyuk buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian senjata yang kita miliki yang bernama doa itu tumpul di hadapan Allah, malah boleh jadi doa itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul bentuknya menengadahkan tangan, bentuknya meminta kepada Allah, tapi Allah tidak pernah menganggap itu doa sekalipun kita menganggap itu doa. Maka kuncinya paling tidak 2. Yang pertama, para tasawuf mengatakan bahwa kalau doa itu ingin bermutu, lakukan 2 hal. Yang pertama adalah gunakan doa itu dengan cara adab. Yang kedua, dengan berhusnudzon kepada Allah. Kalau adab sudah diajarkan tadi oleh Kiai Said, diawali dengan istighfar, dengan hamdalah, dengan
sholawat dan kemudian membacakan doa-doa yang Allah dan Rasul ajarkan, kemudian ditambahkan dengan doa-doanya yang diajarkan oleh para ulama. Nah, saya bersih. Lalu bagaimana dengan doa-doa yang khusnudun kepada Allah? Ulama mengatakan bahwa paling tidak ada 4 pilar. Nanti kalau nggak cukup waktunya, saya pangkas menjadi 2 saja, sisanya Ramadan tahun depan. Yang pertama, saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka andaikan kita berpikir bahwa doa itu belum Allah kabulkan atau tidak Allah kabulkan, maka katakan bahwa ketidak terkabulkannya doa kita adalah jawaban Allah yang terbaik. Mana contohnya? Gampang. Anak kita kalau anak SD, anak kita yang SD, kalau minta HP motor, biar mereka kayak bapak, minta dong motor, minta dong HP, maka jawaban kita adalah nah, tidak, ayah tidak akan belikan kamu. Ketidak dikabulkannya doa anak terhadap orang tua adalah jawaban orang tua terbaik. Dalam satu hadis qudsi diceritakan ada seorang hamba Allah abid ahli ibadah. Ini masih dengar nggak kira-kira? Halo, assalamualaikum. Masih dengar ya? Masih ya? Iya. Ini perlu saya nanya begini nah, supaya yang dengan ikhlas, karena yang ngomong juga insya Allah ikhlas. Ya, supaya jadi servernya masuk. Kalau servernya nggak masuk, ya cukup ambil di sini. Ya, masih ikhlas ya? Lanjutkan. Gini, dalam satu hadis ada ceritakan seorang abid hamba Allah yang ahli ibadah, Pak. Dia kondisinya tidak bisa berjalan alias lumpuh. Dia berdoa ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berbulan-bulan berdoa, bertahun-tahun berdoa sampai harus bergetar. Malaikat Jibril bertanya, siapa? Doa siapa ini yang menggetarkan Allah? Jibril turun, Pak, nyelidikin ini. Ditemuinya, tidak didapatinya, tidak adalah seorang hamba ahli ibadah yang lumpuh minta supaya bisa jalan. Ini Jibril singkat cerita lapor kepada Allah, Rabb istajib da'watah. Kabulkan ini hamba, kabulkan ya Rabb. Apa kata Allah? Abdi, tinggalkan hambaku itu. Kata Allah, tinggalkan. Jibril, kenapa ya Rabb? Ya, inni uhibbu da'watah, inni uhibbu shawtah. Saya suka dengan suaranya, saya suka dengan doanya. Tinggalkan. Luar biasa. Kalau ditanya Pak, kira-kira lebih milih terkabulkannya doa apa Allah suka? Allah suka. Pilih mana Pak? Allah suka. Yang benar ini. Iya. Kalau mintanya supaya jadi presiden kira-kira gimana? Kalau mintanya bikin rumah gedung tinggi kayak sebelah di Pekandian tuh, kira-kira gimana? Cadel jawaban kita. Atau kalau Zainul minta jodoh yang cantik, tahu-taunya dilamar sama anak presiden bisa. Pilih mana? Ayo, cadel tuh. Nah, tetapi fokusnya tuh perhatikan. Boleh jadi ada orang yang hari ini minta bisa jalan kondisi lumpuh. Mungkin kita ngomong, itu yang nggak bisa jalan, itu yang lumpuh, sungguh menyedihkan, sungguh kasihan. Tetapi di pandangan Allah akan berbeda. Boleh jadi orang yang tidak bisa jalan, orang yang lumpuh jauh lebih bahagia dibandingkan dengan orang yang bisa jalan sekalipun, dibandingkan dengan orang yang punya kendaraan sekalipun, dibandingkan dengan orang yang punya pesawat sekalipun. Kenapa? Kuncinya dia dicintai oleh yang maha pemilik dunia, sang pemilik kaki, sang pemilik kehidupan. Ada orang yang gak bisa melihat, tapi boleh jadi dia lebih bahagia dari yang bisa melihat. Kenapa? Allah cinta. Kita kerjakan bilang pengen cari bahagia. Punya mobil hari ini mungkin beli Avanza, besok saya tadi beli BMW. Amin, amin ya Allah. Apa kalau ditanya kenapa diganti apa sampai di BMW? Beliau kan jawab biar nyaman alias bahagia. Iya.
Cari duit potong pagi, berangkat pagi, pulang sore cari rezeki. Kalau ditanya biar apa? Biar bahagia. Nah sekarang ada orang nyari duit enggak, kerjaannya enggak bisa jalan, tapi Allah suka, barternya adalah bahagia. Jadi ukuran bahagia itu bukan materi, ukuran bahagia adalah Allah suka. Amin ya rabbal alamin. Dua selesai. Boleh jadi doa yang kita panjatkan adalah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari terkenanya bala dan musibah. Maka doa kita sering Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi qaramatil Fatihah wa bi izzatil Fatihah ya fa'il wa kashfil gham wa ya mibati yaqtil irham ya dafi'al balaya Allah ya dafi'al balaya rahman ifa'ta bi ya Allah. Ya. Kita sering dapat cerita ada ulama zaman penjajahan dikepung Belanda lolos. Ada ulama dikejar Belanda, kejar ditembak, peluru nyasar ke kepala, tapi ternyata nggak tembus. Ada ulama, ada pejuang kemudian dikejar Belanda, lari ke kali bisa ngambang, Pak. Lari ke laut bisa ngambang, Pak. Kata kita disebut dengan sakti condro jengko, lindungi Pak. Tapi boleh jadi ini para kiai terhindar dari bahaya dan bala karena doa-doa, wirid dan zikir yang mereka lantunkan setiap saat dan setiap waktu dia menjadi senjata. Nah hari ini kita berpikir baru naik motor sudah nafas, bawa mobil lecet, dagang ngutangin teman akrab kagak bayar-bayar. Ada begitu. Padahal teman bayar kagak, ngomel iya Allah. Oh kerja gak naik pangkat, ujung-ujungnya diturunin, ngutang sepanjang tahun, malah kadang-kadang ngutangnya lebih gede dari gaji. Punya anak berharap anak yang soleh, ya Allah doa sudah, nyekolahin udah, gak soleh-soleh. Repot salahnya kita Pak, kenapa anak kita gak dikasih nama soleh itu aja. Saya kan namanya soleh, makanya sepanjang zaman nama saya soleh. Banyak problem dan musibah seolah-olah mata kita dibutakan Pak. Mata kita dibutakan dengan bahaya yang datang depan mata kita. Kadang emak kita yang telepon, ayah kita yang telepon, nak jangan dagang sama dia, nak jangan nanti problem, nak jangan kerja sama dia. Itu melihatnya gak enak Pak, tapi kata kita enggak, nguntungin Pak, nguntungin itu. Ternyata mata kita buta, dibutakan oleh dunia sehingga tidak bisa melihat bahaya di depan mata kita. Kenapa? Senjata kita tumpul bernama doa dan wirid. 3. Boleh jadi doa kita akan Allah ganti di akhirat. Doa ini tidak berlaku di dunia kata Allah, tapi nanti di akhirat. Ya, berapa banyak kita doa siang dan malam. Harusnya doanya ayah emak kepada anak terkabul. La hijab da'watul walidi walidi. Tidak ada hijab doanya orang tua terhadap anak. Tapi hari ini kenapa doa sudah nyekolahin udah, tapi anak masih belum soleh juga, masih bandel juga, masih loncat jendela juga. Boleh jadi saat kemudian kematian datang, al-mautu laisa bi'adami mauti wala fana'i bisawfi walakin mauti qirata ta'ala kiruf wal badan wal mauti taqal min al-am min ad-dar wal mauti taqal min al-hal ila hal. Ajar Pak, gak ada sebelah. Kalau sampai bisa pulang ini sampai jadi ustaz saingan dengan saya. Lah kematian datang, ternyata ketika mati saya datang, ternyata yang paling nangis ketika mati bapaknya, anak yang bandel. Siapa yang paling nangis di atas kuburan? Anak kita yang paling bandel. Kenapa? Boleh jadi doa kita Allah kabulkan ketika kematian datang. Boleh jadi yang menghajikan ayahnya almarhum, yang menghajikan almarhum emaknya, mengumrohkan adalah anak yang dulu belum sholat, tapi doa Allah kabulkan ketika kematian datang. Masih ada 3 lagi, kita sambungkan nanti di tahun depan. Itu pun kalau saya diminta akan melakukan insyaallah manfaat. Kita tutup dengan bacaan adalah hamdulillahil alamin wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.